Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu yang luar biasa. Tindakan kamu ini direstui semesta. Ya, kita akan coba lihat apa yang kamu lakukan sehingga semesta merestui semuanya. Oke, tapi ingat ya Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya. Luar biasa, inilah tindakan kamu yang direstui semesta. Apakah itu dan ini energi banyak orang? Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini energi kamu ataupun hubungan, ya, hubungan cinta, hubungan sosial kamu ataupun hubungan keluarga kamu. Kita akan coba lihat di sini. Intinya tentang kehidupan kamu ya. Nah, di kartu pertama ini ada mending. Jadi di kartu ini ada sebuah perbaikan dalam satu hubungan ya. Aku lihat di sini suatu perbaikan dalam hubungan. Mungkinkah kamu berada di dalam hubungan yang berkonflik ya, percintaan mungkin kamu berkonflik dengan pasangan atau kamu berkonflik dengan keluarga atau dengan teman-teman ya, atau kamu berkonflik dengan diri kamu sendiri, dimana mungkin kamu selama ini ada yang belum punya pekerjaan, ada yang belum, mungkin yang sebagai single ya, belum menikah begitu ya, atau memang ada yang lagi baru putus nih beberapa hari, aku baru putus kak ya, kita berkonflik kak ya, kita nggak baik-baik saja hubungannya kak gitu. Nah tapi ada yang kamu lakukan ya untuk memperbaiki ini, karena ini ada gambaran semua itu akan membaik, hubungan kamu atau kehidupan kamu di sini akan membaik. Itu apa yang sudah kamu lakukan ya? Aku melihat di sini ada the try, kamu coba untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, dan kamu punya niat, oh kamu introspeksi diri, dulu aku seperti ini, seperti itu. Ya mungkin saja seseorang itu menjauh dari aku. Dulu aku itu kekanak-kanakan. Atau dulu aku itu yang egois. Ya, ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja seseorang yang kamu fokuskan. Iya kak, dia itu egois kak. Dia tuh begini begitu kak. Dia nggak dewasa kak. Tapi sekarang ada perubahan. Nah, terjadilah perbaikan dalam hubungan kamu. Ya, sehingga akhirnya kamu tahu ya, kamu punya positive mindset yang benar-benar membuat diri kamu itu harus berubah. Dan akhirnya sadar gitu loh, bahwasanya yang selama ini yang kamu miliki mungkin karakter, sikap, sifat, tingkah laku itu tidak baik gitu loh, untuk di dalam pergaulan atau dalam percintaan. Karena itu akan menjadi bumerang gitu ya. Karena siapapun pasti nggak suka dengan orang yang kekanak-kanakan, sikit-sikit ngambek gitu ya, sikit-sikit marah gitu, sikit-sikit merajuk gitu ya. Nah, atau mungkin dalam keluarga, kamu mungkin yang suka bermalas-malasan atau kamu tidak mendengar apa kata orang tua, otomatis semua itu akan berdampak buruk kepada kehidupan kita. Kita akan dijauhi orang, kita akan dibenci orang ya. Jadi itu yang kamu lakukan di sini, yaitu merubah semuanya. Karena ada keinginan kamu untuk merubahnya. Oh iya, aku salah selama ini. Mungkin dalam hubungan cinta ya, aku terlalu banyak menuntut selama ini. Aku terlalu posesif. Aku yang terobsesi banget gitu. Jadi ya terlalu bucin jadinya gitu. Terlalu baperan, orang juga nggak nyaman gitu. Kalau kita seperti itu. Ya, begitu juga mungkin dalam hal hubungan pertemanan. Kalau kita sikit-sikit ngatur, kamu begini ya, kamu begitu ya.
ya siapa lu gitu loh, yang suka ngatur-ngatur gua gitu. Nah begitu juga mungkin dalam keluarga, kita yang anak-anak gitu atau seorang anak bisa ngatur orang tua itu nggak benar Kak. Jadi ada ya kita seperti itu, terkadang kan keegoan kita, entah itu kita karena terlalu dimanja dulunya, sehingga ya tapi di situ kita harus sadar, "Oh ternyata semua tindakan aku ini tidak baik." Nah disitulah kamu ingin merubah semuanya. Perubahan itulah direstui oleh semesta. Karena seseorang ingin merubah semuanya, maka semesta akan memberikan jalan, jalan kemudahan. Ya, perlahan-perlahan kamu akan menemukan kembali orang yang kamu cari, yaitu orang yang bisa memahami kamu, orang yang bisa menerima kamu apa adanya, ya, mungkin dengan keterbatasan atau dengan kekurangan kamu. Salah satunya mungkin dengan seseorang yang memang sudah kamu sakiti. Ini ada mending, ada perbaikan dalam satu hubungan. Mungkin saja uh, karena kamu sudah memilih untuk merubah, bertransformasi untuk diri kamu sendiri, di situ seseorang yang bisa mengerti kamu, itu akan menerima. Nah, itu tadi, kalau kita sudah berbuat kebaikan, melakukan hal yang positif, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan merestui, Tuhan akan mengabulkan. Ya, ini. Dan kamu akan menemukan orang yang benar-benar membuat hidup kamu stabil. Ya, luar biasa ya di sini. Oke, ada blessed, ada sebuah harapan kamu, sebuah keinginan kamu atau doa-doa kamu itu akan bisa terkabulkan. Apapun yang kamu lakukan itu akan selalu diberkati, blessed gitu ya, bless. Eee, intinya tetap kepada arah yang baik gitu. Kalau kita, pengen menjadi yang baik ya kita ucapkan dalam hati, "Aku pengen jadi yang terbaik." Dan kamu harus bisa mengontrol pikiran kamu, ya. Kamu tetap menjaga mindset kamu agar selalu positif, maka selalu diberkati. Itu selalu direstui gitu. Nah, namun sebenarnya hal-hal negatif juga akan direstui oleh semesta untuk kita. Ya, di mana mungkin kita tidak pernah menginginkan atau berdoa untuk hal-hal yang baik-baik gitu. Ya, kita akan menerima apa adanya. Tapi kalau kita meminta, berdoa, ya, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan itu akan direstui. Oke? Di sini ada happy-happy, kamu akan bahagia. Sangat bahagia sekali. Jadi beberapa dari kamu itu akan merasakan setelah ada kamu intinya apa ya, kayak menjaga mindset kamu, kamu memanifestkan semuanya, kamu melakukan hal yang positif ya, kamu merubah diri kamu menjadi lebih baik ya, ya, do something better ya, pengen menjadi lebih baik, jadi lebih baik ya, dan Tuhan merestui itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan sebuah jalan, kamu akan dipenuhi dengan kebahagiaan, kelimpahan ya. Yang tadinya mungkin orang menjauh dari kamu, yang tadinya orang tidak peduli sama kamu, sekarang kamu akan jadi pusat perhatian. Kamu akan jadi diperhitungkan oleh banyak orang. Bahkan orang-orang banyak yang mulai mendekat ke kamu. Oke, dengan tujuan yang mungkin berbeda-beda. Di situ kamu juga harus waspada. Terkadang ada orang yang ingin memanfaatkan, terkadang ada orang yang benar-benar mencari ketulusan atau mencari pelarian begitu ya. Ini ada Faisal. Kamu benar-benar bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa kesedihan, ya. Bangkit dari rasa kekecewaan. Dan itu memang harus kamu lakukan. Karena kamu sudah mulai menyadari. Hidup itu selalu tentang diri kita dan kita yang harus melakukan sendiri. Bukan karena dorongan orang lain, bukan karena siapapun, ya. Karena diri kita. Dan kamu menyadari bahwasanya diri kamu ingin berubah. Disitulah nantinya perubahan itu akan ada. Ya, termasuk mungkin, "Oh, aku pengen punya pasangan yang baik," ya. Tuhan akan merestui, karena kamu sudah mengatakan dalam hati, kamu sudah bisa memanifestkan seseorang yang memang menjadi idaman kamu. Di situ Tuhan benar-benar memberikan orang itu. Tapi kamu jangan putus asa, kamu jangan menyerah. Kalaupun nanti kamu ketemu masih dengan orang yang salah, ya yakinkan diri kamu, suatu saat nanti aku akan ketemu dengan orang yang tepat. Ya, seperti itu. Walaupun terkadang ada, "Oh, aku itu udah umur 35 Kak, udah 40 bahkan ya, aku belum ketemu jodoh." Nah, manifestkan itu. Lakukan hal-hal yang baik. Perbaiki diri kamu, ya. Tata kembali kehidupan kamu yang mungkin dulu sempat pernah mungkin membuat orang kecewa atau kamu pernah melakukan hal-hal yang tidak disenangi orang. Nah, itu juga membuat semua menghambat jalan kita. Tapi saat kamu mungkin lebih menjalankan kehidupan itu lebih positif,
mungkin lebih sering untuk membantu, help people gitu ya, maka kamu akan merasa bahwasanya hidup kamu akan benar-benar merasa bahagia gitu loh. Dan itu adalah perbaikan dari kehidupan kamu yang direstui oleh semesta. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Oke, dan kita akan lihat juga zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Siapa-siapa aja. Oh, oke, kita ulang kembali karena jatuhnya ke lantai. Oke, oh, 2. Ya, di sini ada Friends of this. Oke, kita akan coba lihat ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, oke, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri ya, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita coba lihat juga zodiak yang lainnya apa yang kuat koneksinya ya. Ada Taurus, ada Virgo, ada Sagittarius, dan ada Aquarius. Ya, kita ambil 4 dulu. Nah, itu zodiaknya ya. Kita akan coba lihat di sini ada Friends of this. Kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang sukses. Arti kata yang sukses itu tidak hanya melulu tentang uang, banyak uang, enggak. Sukses itu kamu bisa mengontrol diri kamu bisa berdamai dengan diri kamu, dan kamu bisa membuat orang-orang mulai tertarik sama kamu. Nah, dengan begitu akhirnya dengan mudah aja kamu untuk mencapai kebahagiaan ataupun kesuksesan kamu, ya. Tapi dari segi hal yang lain ya, kamu juga terbilang orang yang sukses dari segi finansial. Di mana kamu tadinya yang benar-benar memanifestkan suatu pekerjaan yang tepat buat kamu ya, di mana itu juga menjadi hobi bagi kamu. Tuhan merestui. Kamu akan dimudahkan, diberikan jalan, petunjuk ya, dibimbing atau dituntun ya. Mungkin saja akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Ya, di situ akhirnya karir kamu akan dimulai, bisnisnya kamu akan dimulai ya. Yang tadinya kamu merasa udah stuck banget ya, tapi pada akhirnya kamu akan ngerasakan, oh ini jalan yang diberikan semesta buat aku. Ternyata semesta merestui apa yang aku lakukan. Begitu ya. Ini juga ada three of this. Seperti akan ada sebuah kerjasama juga ya yang terjadi. Banyak orang-orang nantinya akan mencari kamu. Orang yang akan masuk ke circle kamu gitu loh. Karena melihat kamu itu orang yang benar-benar hidupnya tuh dari nol bisa sampai ke titik di mana kamu sukses. Jadi orang merasa terinspirasi dari kamu. Sehingga banyak orang-orang yang ingin datang terkadang hanya sekedar untuk mencari pencerahan atau sekedar untuk meminta sebuah support ataupun apa ya, bantuan-bantuan, dukungan-dukungan begitu ya dari kamu. Kenapa? Karena mereka juga menginginkan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan dan sampai detik ini kamu bisa memiliki itu gitu. Ya. Oke. Ini juga ada Friends of Sword. Di mana kamu juga terkadang ya, tidak selamanya juga ya, kita tuh merasa bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita harapkan. Kamu juga pernah merasa ada doa kamu yang tidak terkabulkan, tapi kamu mencoba untuk selalu berpikir positif. Kamu coba untuk mengontrol mindset kamu, ya. Jangan sampai kamu lengah, jangan sampai kamu down, jangan sampai kamu akhirnya balik lagi kepada masa lalu, ya. Itu yang kamu jaga saat ini. Sehingga walaupun nanti kamu tidak ketemu dengan apa yang kamu harapkan, tetap kamu memperjuangkan kembali. Kamu terus berjuang. Nah, dengan perjuangan itulah akhirnya semesta melihat, merestui jadinya ya. Ini ada Two of Cup, pertemuan. Ini salah satu juga kebahagiaan yang kamu cari-cari. Bertemu dengan orang yang tepat. Bertemu dengan orang yang benar-benar menjadi belahan jiwa bagi kamu. Oke? Jadi, yang selama ini mungkin kamu yang single, kamu sendiri, atau kamu yang punya hubungan yang LDR, kamu memanifestkan walaupun awalnya takut gitu ya. Awalnya kepikiran banget,
aku jadi nggak ya, bisa bisa ketemu dia nggak ya? Sementara kita kenalan di aplikasi, sementara kita belum pernah ketemu, hanya calling-calling gitu ya, atau WhatsApp-an gitu, chatting-chattingan gitu. Dimana di situ akhirnya kamu memanifestkan, kamu berharap meminta kepada Tuhan ya, dengan mindset kamu yang positif banget ya, akhirnya kamu ketemu dengan dia. Asal kamu yakin, ada keyakinan dalam diri kamu. Tapi kalau kamu sudah tidak yakin, aku berjauhan dengan dia, aku meragukan dia. Mungkin saja dia begini, dia begitu. Nah, kalau kamu ragu, stop hubungannya. Di sini adalah untuk orang yang meyakini saja. Kalau udah yakin, ya udah, mintalah kepada Tuhan. Apa yang kamu minta, Tuhan akan merestui. Oke, ini ada connect of this. Ini gambaran di mana kamu akhirnya bisa mencapai puncak keberhasilan kamu, puncak kesuksesan. Karena sudah banyak hal-hal yang sudah kamu lakukan. Walaupun dulunya kamu jatuh bangun, ya, sampai merangkak, sampai mungkin berdarah-darah begitu ya. Tapi kamu tetap berdiri tegak di kaki kamu sendiri, dan kamu tahu yang merubah diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya, sehingga kamu selalu mencoba untuk mensupport, mengeffort diri kamu. Oke? Ini ada Friends of Cup. Kamu akan lebih bahagia sekali di sini. Ada juga ya beberapa dari kamu yang memilih untuk sendiri. Kamu memilih untuk sendiri. Dan semua itu ternyata membuat kamu bahagia karena kamu nggak capek dengan cinta-cinta yang penuh drama, ya. Nggak capek dengan orang-orang yang benar-benar menuntut ini itu ke kamu ya. Dan itu buat kamu bahagia. Walaupun kamu sendiri di sini. Ada beberapa dari kamu memilih untuk sendiri ya. Untuk lebih self love gitu. Tidak menginginkan hal-hal yang aneh-aneh dalam percintaan ya, karena sudah cukup lama kamu berpetualang di dunia percintaan, tapi kamu selalu ketemu dengan orang-orang yang salah. Tapi ya, jadikanlah itu satu pelajaran bagi kamu ya. Oke, kita akan coba lihat ya. Ada kartu mungkin ya bisa memotivasi kita ya, atau mengingatkan kita akan selalu berpikir positif ataupun melakukan hal yang positif. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Ya. Kalau Tuhan nilai kita dari hasil akhirnya, mungkin kita boleh protes karena Tuhan menilai apa yang sudah ditakdirkan sama dia. Tapi yang Tuhan nilai kan proses kitanya. Jadi kita itu butuh proses. Butuh proses untuk mencapai tujuan kita. Tidak hanya ya kita berdoa langsung dikabulkan, enggak. Terkadang kita harus ada yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu sampai Tuhan merestui. Semesta merestui. Ya, itu. Mata udah mau merem, tapi di dalam pikiran, kok masih rame ya? Nggak apa-apa, semua orang juga gitu. Jadi terkadang kita juga ngerasa, kok aku terlalu banyak masalah ya? Kok aku merasa hidup aku itu ribet ya gitu. Kamu jangan mikir, bahwasanya diri kamu saja yang merasakan itu. Banyak orang-orang di luar sana yang merasakan hal itu. Tapi mereka bisa menutupi dan menyelesaikan apa yang menjadi masalah bagi mereka. Ya, dan kamu harus bisa. Mikir realistis dengan keadaan nggak apa-apa kok. Mikir realistis sama menyerah beda. Ya, jadi kita jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan apa yang memang sudah kita lakukan ya. Sekarang tetap lanjutkan perjuangan kita walaupun kita belum menemukan apa-apa. Ya, enaknya punya Tuhan. Ketika kita kalah, kita bisa bilang, oh ini mah bukan rezeki kita. Nggak sibuk nyalahin diri sendiri. Terkadang kan kita juga begitu, suka nyalakan diri sendiri, suka nyalakan orang, suka nyalakan keadaan, bahkan ada yang suka nyalakan Tuhan. Kok aku begini ya? Hidup aku nggak berubah, nggak seenak dia gitu loh. Nggak seenak dia yang aku lihat, teman-teman aku pada enak, hidupnya bahagia, berkecukupan. Aku mah ya begini gitu loh. Nah, di situ yang benar-benar harus kita hilangkan pikiran seperti itu. Karena itu nantinya akan menghambat tujuan kita. Hasil akhir kita itu nggak akan maksimal, ya. Jadi di sini lanjut apalagi, pernah nggak berpikir kalau kita mulai sekarang kayaknya udah telat? Ternyata mendingan telat dibandingkan tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat selagi kita masih ingin berusaha, ya. Ingat itu, tidak ada kata terlambat.
Mulai sekarang saat kamu setelah menonton reading ini atau mendengar reading ini, semoga kamu akan menemukan motivasi diri kamu akan bergairah lagi, akan bangkit lagi ya. Kamu akan bahagia di sini. Oke, buat teman-temanku, Capricorn semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.